Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan kembali membacakan beberapa soal teknis farmasi penyuluh, farmasi penghulu. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan bekal untuk mengikuti seleksi P3K ataupun CPNS. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, secara sederhana, talak dapat diartikan sebagai permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan istrinya. Ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menerangkan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Talak yang menyebabkan suami tidak boleh lagi rujuk kepada istri: A. Talak raj'iyah, B. Talak tebus, C. Hadanah, dan D. Talak ba'in. Jadi perlu diketahui bahwa poin inti dari soal yang pertama adalah talak yang menyebabkan suami tidak boleh lagi rujuk kepada istri. Jawabannya D. Talak ba'in. Soal nomor 2. Pernikahan merupakan hubungan yang sakral. Untuk itu, Islam menjelaskannya begitu rinci dalam syariat. Di antaranya mengenai rukun nikah yang dapat menentukan sah atau batalnya sebuah perkawinan. Pernyataan pernikahan dari pihak calon istri kepada calon suami disebut. Pernyataan pernikahan dari pihak calon istri kepada calon suami disebut: A. Ijab, B. Kabul, C. Mahar, D. Janji. Jawaban yang tepat adalah pernyataan pernikahan dari pihak calon istri. Maka namanya adalah A. Ijab. Soal yang ketiga. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab kerap menggunakan sumpah dengan tujuan menyengsarakan istri. Caranya, mereka bersumpah untuk tidak akan mendekati istri mereka dalam tempo 1 tahun atau lebih. Setelah Islam datang, ketetapan sumpah diubah dan diposisikan sebagai sumpah dengan tempo paling lama 4 bulan. Jika seorang suami kembali lagi kepada istrinya sebelum tempo 4 bulan, maka ia dianggap melanggar sumpah dan wajib membayar kafarah denda sumpah selama sumpahnya menggunakan nama atau sifat-sifat Allah. Sumpah dari suami kepada istri bahwa suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan disebut: A. Zihar, B. Li'an, C. Ila, dan D. Fasakh. Sumpah seorang suami kepada istri bahwa suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan disebut: C. Ila. Jadi jawapan yang tepat adalah C, iaitu ila. Sumpah suami kepada istri bahawa suami tidak mencampuri istrinya selama 4 bulan. Soal yang keempat. Seseorang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan untuk membangun rumah tangga dan melaksanakan kewajiban-kewajiban selama berumah tangga, sehingga apabila dia menikah akan menelantarkan istrinya atau bahkan menyakiti istrinya. Putusnya akad nikah dari suami atau pengadilan dengan kata talak atau yang sejenisnya merupakan pengertian: A.
rujuk, B. Talak, C. Iddah, D. Fasakh. Putusnya akad nikah dari suami atau pengadilan dengan kata talak atau yang sejenisnya merupakan pengertian dari, ya, jawaban yang tepat adalah talak. Di dalam soal sudah ada disebutkan kata talak, maka jawabannya adalah B. Talak. Soal nomor 5. Hukum menyamakan dengan ibu bermula ketika Aus bin Samit menyamakan istrinya Haulah dengan ibu kandungnya. Melihat sikapnya itu, Haulah pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu, Haulah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Aus bin Samit mengawiniku. Aku adalah wanita yang sangat dicintainya. Setelah usiaku lanjut, perutku mulai berkeriput. Ia menganggapku seperti ibunya." Rasulullah pun menjawab, "Saya belum dapat memutuskan perkaramu." Mendengar jawaban itu, Haulah pun berseru, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu." Kemudian turunlah ayat Al-Quran tentang perkara tersebut. Dalam surat Mujadalah ayat 3. Menyamakan istri dengan ibunya disebut A. Nusyud, B. Syiqaq, C. Li'an, D. Zihar. Menyamakan istri dengan ibunya, maka jawaban yang tepat adalah D. Zihar. Perkara ini telah terjadi pada masa Rasulullah, yaitu pada saat suami Haulah menyamakan dia dengan ibunya. Soal yang ketujuh. Apabila pernikahan di luar kantor yang mengurus nikah, maka membayar biaya layanan sebesar Rp600.000 di bank yang ada di wilayah kantor tempat menikah dan menyerahkan slip setoran biaya nikah ke kantor tempat akad nikah. Di manakah calon pasangan suami istri dapat mengurus segala keperluan mengenai surat-surat nikah? A. Departemen Sosial, B. Koperasi, C. Pengadilan Agama, D. Kantor Urusan Agama. Ini jawabannya mudah ya kira-kira. Jawaban yang tepat adalah D. Kantor Urusan Agama, KUA. Ini mengurus seluruh surat-surat tentang nikah. Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh dengan soal yang terlalu panjang dan kadang-kadang berbelit-belit. Biasakan mengetahui inti daripada setiap soal. Soal nomor 7. Ketika seorang perempuan muslim menikah, maka dia diharuskan untuk memiliki wali nikah. Bahkan jumhur ulama menyebutkan wali nikah merupakan rukun yang tidak bisa dilewatkan ketika akad nikah karena mempengaruhi keabsahan pernikahan tersebut. Jika calon istri tidak punya ayah, maka yang paling berhak menjadi wali adalah A. Ayah tiri, B. Paman dari ayah, C. Kakek dari ayah, D. Kakek dari ibu. Jawaban yang tepat adalah kakek dari ayah. Jawabannya C. Soal nomor 8. Untuk menikah, menurut ajaran agama Islam, calon suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah A. Bukan muhrimnya, B. Tidak cacat jasmaninya, C. Kehendak calon istri, D. Mempunyai harta yang banyak. Maka yang bukan daripada kriteria syarat-syarat tertentu adalah bukan muhrimnya. Jadi jangan menikah dengan muhrim tidak cacat jasmani, ini bukan syarat. Kehendak sesuai kehendak calon istri, ini pun bukan syarat. Mempunyai harta yang banyak juga bukan syarat.
Yang menjadi syarat menikah itu yang sangat utama adalah bukan dengan muhrim. Karena tidak sah menikah dengan muhrim. Soal nomor 9. Menikah adalah momen sakral yang dilakukan suatu pasangan untuk berkomitmen sehidup semati. Pada momen ini perlu adanya rukun nikah agar pernikahan menjadi sah. Hal-hal berikut ini merupakan rukun dalam pelaksanaan pernikahan kecuali A. Ada wali calon istri, B. Ada wali calon suami, D. Ada saksi yang adil, D. Ada mempelai laki-laki dan wanita. Jadi yang bukan daripada rukun nikah adalah jawaban yang tepat, yaitu B. Ada wali calon suami. Jadi calon istri dinikahkan oleh wali, itu benar. Ada saksi yang adil, benar. Ada mempelai laki-laki dan perempuan, itu benar. Maka yang bukan merupakan rukun yaitu ada wali calon suami. Nah, suami bisa menerima nikah sendiri. Soal yang ke-10. Rasulullah SAW bersabda bahwa nikah itu termasuk sunnah. Barang siapa yang tidak melakukan sunnahku, maka A. Tidak akan mendapat keturunan yang sah, B. Tidak mendapatkan kebahagiaan yang sah, C. Tidak akan mendapatkan syafaat pertolongan dariku, kemudian D. Tidak termasuk golonganku. Jawaban yang tepat yaitu tidak termasuk golonganku. Wallahu a'lam bissawab. Di mana ada kesalahan kesilapan kami mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan bekal untuk mengikuti tes CPNS ataupun P3K dan lulus semuanya insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan like, subscribe dan komen.